Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sufianti dengan NIM 3211911031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinetika dan termodinamika. Pertama, ada diagram termodinamika dan energi. Di sini terdapat diagram energi. Sumbu Y pada gambar mewakili energi reaksi atau delta H dan delta G. Untuk sumbu X dari diagram energi merupakan kemajuan reaksi. Reaksi dimulai dengan reaktan di sebelah kiri dan bergerak menuju produk di sebelah kanan. Puncak bukit di antara reaktan dan produk adalah keadaan transisi. Tidak semua bukit adalah parabola kartun sempurna yang dimulai dan diakhiri pada tingkat berumput yang sama. Selanjutnya di sini, diagram energi dapat memberitahu lebih banyak tentang reaksi. Jika produk berakhir di bawah reaktan, maka energi yang lebih rendah sehingga delta H bernilai negatif. Reaksi kimia seperti ini dapat mengeluarkan panas dan dianggap eksotermik. Jika produk berakhir lebih tinggi dari reaktan, maka energi lebih tinggi dan reaksi membutuhkan energi luar, sehingga delta H bernilai positif. Reaksi semacam ini membutuhkan panas untuk mengalir sehingga dapat membuat produk dingin dan dianggap sebagai reaksi endotermik. Dan energi antara tempat reaktan mulai dan puncak bukit disebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. E0 maju kurang dari E0 mundur, berarti K lebih besar dan delta H bernilai negatif. E0 lebih besar daripada E0 mundur, K lebih kecil dan delta H bernilai positif. Energi mendukung reaktan karena tidak semua dari mereka akan memiliki cukup untuk membuatnya. Lalu, menggunakan analogi pendakian yang sama, bukit yang lebih besar dengan energi aktivasi yang lebih besar umumnya berarti reaksi kimia yang lebih lambat. Karena bukit besar membutuhkan lebih banyak upaya untuk mendaki dan berulang, sementara bukit yang lebih kecil lebih cepat untuk didaki. Ini ada energi bebas dan konstanta keseimbangan. Di sini terdapat rumus delta G sama dengan min RT dikali I NK. K berarti konstanta gas. Jika K lebih besar daripada 1, delta G bernilai negatif, yaitu merupakan reaksi eksotermik, eksogernik, atau pelepasan energi. K kurang dari 1, berarti delta G bernilai positif, atau reaksi endoterm, berarti endergonik. Contoh di sini ada H2O menjadi H plus ditambah OH-. Delta G sama dengan 79,9 kJ, K bernilai 1 kali 10 pangkat min 14. Delta G positif berarti reaksi tidak spontan. K lebih kecil berarti reaksi akan bergeser ke kiri atau bergeser lebih ke arah reaktan. Lalu selanjutnya ada contoh N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta G sama dengan min 32,9 kJ dan K bernilai 5,8 kali 10 pangkat min 5. Delta G bernilai negatif berarti reaksi spontan. K lebih besar, reaksi akan bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya ada respirasi selular. Di sini terdapat reaksi. Pada reaksi tersebut terdapat glukosa yang bergabung dengan oksigen, dapat dibuat karbon dioksida dan air yang akan menjadi respirasi seluler. Hal ini terjadi di semua sel tubuh. Di sini terdapat nilai delta G sebesar min 2880 kJ yang artinya akan bergeser ke kanan dan nilai K lebih besar daripada 1. Sehingga reaksi ini berlangsung secara spontan. Ini ada reaksi lain yaitu adenosin difosfat. Jika kita menambahkan fosfat ke dalamnya, berarti kita membuat ATP. ATP digunakan di semua sel tubuh. Pada dasarnya, ATP adalah koin seluler yang digunakan sel untuk melakukan pekerjaan. Begitu cara melakukan semua reaksi kimia di dalam tubuh. Di dalam mitokondria, sel adalah bahwa kita menggabungkan reaksi eksogergonik atau reaksi yang mengeluarkan energi dengan reaksi endergonik, reaksi yang mengonsumsinya. Jadi bisa dianggap sebagai roda gigi. Saat kita mengubah gula menjadi karbon dioksida dan air, berarti kita menggunakan energi yang dilepaskan, dan reaksi eksogergonik ini adalah mengikat ke reaksi endergonik. Selanjutnya ada reaksi endotermik dan eksotermik.
Reaksi eksotermik yaitu reaksi panas yang dilepaskan dari reaksi ke lingkungan. Reaktan akan memilih lebih banyak energi daripada produk. Lalu reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem pun bertambah. Reaksi eksotermik, pada gambar ini terdapat oksida besi dan aluminium. Pada diagram energi, oksida besi dan aluminium memiliki energi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ada lebih banyak energi yang terkunci dalam ikatan itu daripada yang dimiliki dalam produk. Sehingga pada diagram energi reaksi menurun. Hal ini dapat terjadi karena pada saat memasukkan energi ke dalam sistem, akan dihasilkan energi bersih dari itu sendiri dan akan diukur dalam panas yang akan keluar dari reaksi termit itu. Lalu ada contoh dari reaksi endoterm. Contohnya di sini terdapat amonium nitrat dicampur dengan air sehingga terbentuk ion amonium dan nitrat. Pada diagram energi, reaktan akan memiliki jumlah energi yang lebih rendah daripada produk. Pada diagram energi terlihat bahwa reaksi tersebut menanjak, artinya membutuhkan energi dan membutuhkan panas. Panas tersebut didapatkan dari lingkungan. Selanjutnya ada energi aktivasi. Menurut teori Collision, energi aktivasi adalah berapa banyak energi yang harus dimasukkan ke dalam sistem agar reaksi kimia terjadi dan didasarkan pada tumbukan antar molekul. Model tumbukan antar partikel dapat digambar sebagai bola yang akan menggelinding mencapai puncak lengkukan suatu bukit ke lereng bukit. Energi diperlukan supaya bola menggelinding mencapai puncak lekukan atau keadaan yang transisi. Setelah mencapai keadaan transisi, masih diperlukan energi agar dapat terlepas dari puncak lekukan tersebut, agar dapat menggelinding ke lereng gunung. Jika energi tidak cukup, maka bola tersebut akan menggelinding kembali ke lekukan itu. Dalam unimolekuler, hanya ada satu molekul yang berubah menjadi produk, dan bimolekuler di mana mereka bertemu satu sama lain, atau bahkan bisa termolekuler. Energi yang diperlukan agar bola sampai ke puncak bukit dan menggelinding dianalogikan sebagai energi pengaktifan. Dalam reaksi kimia, energi pengaktifan atau energi aktivasi merupakan energi minimum agar suatu reaksi dapat berlangsung. Menurut distribusi Maxwell-Boltzmann menjelaskan berapa banyak energi yang harus kita masukkan ke dalam sistem agar reaksi kimia itu benar-benar terjadi. Kurva Maxwell-Boltzmann ini mewakili semua molekul yang memiliki potensi untuk berinteraksi dengan baik. Distribusi Maxwell dapat juga digunakan untuk menggambarkan distribusi molekul yang memiliki energi kinetik atau translasi tertentu. Selanjutnya ada energi bebas Gibbs. Energi bebas adalah reaksi spontan. Reaksi spontan adalah reaksi yang diberikan dan akan cenderung melepaskan energi ke lingkungan. Energi bebas Gibbs merupakan suatu fungsi yang menggabungkan entalpi dan entropi sistem. Di sini terdapat rumus dari energi bebas Gibbs. Perubahan energi bebas suatu sistem pada suhu dan tekanan konstan dapat dicari dengan persamaan Gibbs yang terdapat di sini. Semesta lebih besar pada 0 untuk proses spontan, G kurang dari 0 untuk proses spontan. Semesta kurang dari 0 untuk proses non-spontan, G lebih besar 0 untuk proses non-spontan. Semesta sama dengan 0 untuk proses kesetimbangan, G sama dengan 0 untuk proses kesetimbangan. Hukum kedua dapat dinyatakan dalam G untuk sistem. Energi bebas atau free energy apabila delta G kurang dari 0 maka delta S meningkat, terjadi proses spontan. Delta G sama dengan 0 maka delta H sama dengan T dikali delta S dan terjadi proses setimbang. Di sini terdapat grafik. Pada grafik, energi aktivasi pada reaksi dengan katalis lebih rendah daripada energi aktivasi tanpa katalis. Oleh karena itu, energi minimum yang harus tersedia agar reaksi dapat terjadi akan lebih sedikit pada reaksi yang menggunakan katalis, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Pada proses fotosintesis energi didapat dari energi matahari dan disimpan melalui fotosintesis dalam bentuk glukosa, sehingga pelepasan energi oleh matahari akan delta G kurang dari 0. Itu adalah reaksi eksergonik atau pelepasan energi. Tetapi fotosintesis akan memiliki nilai delta G di atas 0
dengan kata lain membutuhkan energi yang berasal dari matahari. Kemudian, hasil fotosintesis akan mengeluarkan respirasi dengan nilai delta G kurang dari 0 dan menghasilkan ATP. ATP dengan nilai delta G kurang dari 0 akan menjadi ADP dengan nilai delta G lebih besar dari 0. Kemudian kembali ke ATP dan menjadi siklus. Selanjutnya ada penggunaan energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah indikator yang sangat bagus apakah terjadi reaksi spontan atau reaksi non-spontan. Jika energi bebas Gibbs bernilai negatif atau kurang dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan, di mana energi tersebut dapat dilepaskan. Jika energi Gibbs lebih dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan, di mana energi harus sedikit dikeluarkan untuk dapat bekerja. Dua hal yang berkontribusi pada energi bebas Gibbs adalah entalpi dan juga entropi. Entalpi dan entropi sangat penting dalam membantu menentukan apakah terjadi proses spontan atau tidak. Jika dibuat di dalam grid, akan terjadi reaksi eksotermik atau reaksi yang meningkatkan entropi. Akan terlihat di sini akan menjadi reaksi yang spontan. Demikian juga sebaliknya, jika terjadi kenaikan entalpi dan penurunan entropi, maka akan menjadi reaksi yang tidak spontan. Di sini terdapat contoh jika melihat es dan air, akan terdapat molekul es, di mana terdapat keteraturan yang sangat besar di dalamnya, dan banyak hal yang berkaitan dengan ikatan hidrogen ini. Jika es menjadi air, akan terjadi peningkatan delta H, yang artinya terjadi proses endotermik dan mengambil energi di sekitarnya. Delta H kemudian bernilai positif. Sebaliknya, jika air dibekukan, akan terjadi reaksi eksotermik di mana entalpi dan entropi mengalami penurunan. Jika diambil es dan disimpan di daerah di mana T lebih besar daripada 0 derajat Celcius, akan terjadi reaksi spontan. Jika es ditempatkan di tempat yang lebih hangat atau suhu di atas 0 derajat Celcius, es akan mencair secara spontan. Begitu juga jika air disimpan di tempat yang suhunya kurang dari 0 derajat, maka es akan membeku. Dan jika es disimpan di tempat suhu yang sama dengan 0 derajat, tidak akan ada perubahan apapun dan akan menjadi non-spontan di kedua arah. Jika terjadi kenaikan entalpi, maka mengalami reaksi endotermik dan peningkatan entropi yang akan spontan selama memiliki suhu yang cukup tinggi. Demikian juga, jika terjadi penurunan entalpi, maka mengalami reaksi eksotermik dan penurunan entropi, sehingga terjadi reaksi spontan, tetapi pada suhu yang rendah. Selanjutnya ada reaksi entalpi. Reaksi entalpi merupakan jumlah energi yang diambil atau dilepaskan selama reaksi kimia berlangsung sebagai pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Pada reaksi entalpi terdapat dua reaksi, yaitu reaksi endoterm dan juga reaksi eksoterm. Reaksi endoterm yaitu reaksi kimia dari reaktan yang memiliki entalpi yang rendah, namun menghasilkan produk dengan entalpi tinggi. Karena entalpi reaktannya rendah, sistem membutuhkan energi tambahan untuk melepaskan ikatan, sehingga terjadilah penyebaran kalor dari lingkungan sekitar ke sistem. Hal ini menyebabkan penurunan suhu pada reaksi endoterm. Jadi, entalpi reaksi endoterm akan selalu bernilai positif. Lalu ada reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan produk dengan entalpi tinggi karena memiliki energi yang tinggi. Reaksi ini melepaskan panas ke lingkungannya dan menyebabkan suhunya naik seiring dengan berlangsungnya reaksi. Entalpi total reaksi eksoterm selalu bernilai negatif. Hal ini karena reaksi eksoterm yang selalu melepaskan ikatan dan juga energi. Entalpi dapat dijelaskan dengan siklus Born-Haber. Di sini, siklus Born-Haber menampilkan secara grafik proses pembentukan senyawa ionik dari unsur-unsurnya. Dalam diagram siklus Born-Haber, terdapat panah yang mengarah ke atas dan ke bawah. Arah panah yang mengarah ke atas menunjukkan reaksi endoterm, sedangkan arah panah yang mengarah ke bawah menunjukkan reaksi eksoterm. Sebagai contoh adalah pembentukan litium fluorida. Entalpi pembentukan litium fluorida dari unsur-unsur penyusunnya. Litium dan fluorin dalam bentuk stabilnya dimodelkan dalam 5 tahapan pada diagram. Pada hukum Hess, dijelaskan bahwa setiap reaksi kimia memiliki perubahan total entalpi yang tetap dan tidak tergantung pada tahapan atau jalur reaksinya. Selanjutnya ada reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam dua arah. Dengan kata lain, dalam reaksi tersebut, tidak hanya reaktan yang dapat berubah menjadi produk, tetapi produk pun bisa berubah menjadi reaktan. Reaksi reversibel pertama kali ditemukan oleh Claude
Berthollet yang saat itu ikut dalam ekspedisi militer Prancis ke Mesir. Ketika mampir di Danau Natron, Berthollet mengamati airnya yang ternyata mengandung banyak garam NaCl dan juga soda ash atau Na2CO3. Hasil pengamatan ini di luar dugaannya. Menurut pemahaman Berthollet saat itu, tidak mungkin didapati NaCl dan Na2CO3 dalam jumlah banyak bersamaan dengan CaCO3. Berdasarkan pengamatannya di laboratorium, reaksi antara larutan Na2CO3 dan CaCl2 akan berlangsung sempurna atau berkesudahan menghasilkan NaCl dan endapan CaCO2. Contoh reaksi kimia dari reversible yaitu ketika melarutkan garam ke dalam air, maka garam tersebut akan larut dan terjadi karena molekul air membawa ion natrium dan klorida menjauh satu sama lain. Tapi jika air dihilangkan, garam nantinya akan mengendap kembali. Selanjutnya ada entropi. Entropi merupakan penyebaran materi atau materi yang menyebar secara terpisah. Entropi harus dipahami secara kualitatif dengan cara melihat sistem dan mencari tahu apa yang terjadi pada delta S. Delta S merupakan perubahan entropi dari waktu ke waktu pada suhu dan tekanan yang standar. Jadi pada dasarnya entropi merupakan penyebaran materi dan energi. Contohnya, jika dilakukan perubahan fase dari padat ke cair menjadi gas, maka materi akan tersebar atau berpindah dari titik pusatnya dan meningkatkan entropi. Dengan kata lain, delta S akan bernilai positif. Pada stoikiometri, jika lebih banyak mol setelah reaksi, maka entropi ditingkatkan. Pada gas, jika volumenya ditingkatkan, maka molekul-molekul itu terpisah dan meningkatkan entropi. Dengan kata lain, delta S akan bernilai positif. Pada energi, jika ditingkatkan suhu gas, menurut teori molekuler kinetik, energi akan tersebar dan meningkatkan entropi. Arah sangat penting jika berbicara mengenai entropi, karena apa yang terjadi selama proses irreversible adalah bahwa kita meningkatkan entropi atau penyebaran sistem. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa dalam sistem terisolasi atau sistem yang tertutup, entropi tidak pernah berkurang. Dengan kata lain, delta S akan selalu bernilai positif, dengan juga materi dan energi yang akan menyebar seiring waktu. Keacakan pun meningkat dari waktu ke waktu. Entropi dapat diturunkan dalam sistem yang terisolasi, tetapi saat dilakukan, maka meningkatkan entropi lingkungan atau alam semesta di sekitarnya. Di sini terdapat contoh jenis penyebaran materi tertentu, hanya akan menjadi perubahan fasa. Saat berpindah dari padat ke cair, ke gas, dan ke plasma, materi bergerak semakin jauh. Dan saat melakukan itu, materi menyebar dan didapat delta S yang akan bernilai positif. Ini ada kesetimbangan. Dalam reaksi reversible, reaktan akan dirubah menjadi produk. Produk menjadi reaktan dan seiring waktu akan mencapai keadaan yang setimbang. Dan apa yang terjadi adalah reaktan dan produk bergerak maju mundur dengan kecepatan yang sama. Jadi, kita dapat mengukur konstanta itu sebagai konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Tetapi sebelum mencapai K, bisa dihitung nilai Q terlebih dahulu, yang akan menjadi hal yang sama sebelum mencapai kesetimbangan. Dilakukan perbandingan terhadap Q dan K, kemudian dibuat prediksi. Pada kesetimbangan kimia, zat di sebelah kiri disebut dengan reaktan, dan zat yang di sebelah kanan disebut produk. Walaupun zat pada kedua sisi dapat bertindak sebagai reaktan maupun produk, reaksi bolak-balik dinyatakan dengan dua panah yang berlawanan arah, yaitu menyatakan reaksi maju ke kanan dan reaksi balik ke kiri. Reaksi dikatakan seimbang atau mencapai kesetimbangan apabila pertama, jika reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem yang tertutup. Yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zat yang nilainya tetap. Dan yang ketiga, ketika laju reaksi maju atau V1 sama dengan laju reaksi balik atau V2. Nilai Kc atau Kp yang sangat besar menandakan bahwa reaksi berjalan ke kanan, sebagaimana dituliskan berlangsung sempurna dan mendekati sempurna. Nilai Kc atau Kp yang sangat kecil menyatakan bahwa reaksi ke kanan, sebagaimana dituliskan tidak berlangsung besar-besaran. Apabila ruas kiri dan kanan dari suatu reaksi kesetimbangan dicampurkan ke dalam suatu wadah reaksi, maka sangat mungkin campuran tidak setimbang.
reaksi harus berlangsung ke kanan atau ke kiri sampai mencapai kesetimbangannya. Dalam hal ini, reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai kuosien reaksi atau QC. Jika QC kurang dari KC, maka reaksi berlangsung ke kanan sampai QC sama dengan KC. Jika QC lebih besar daripada KC, reaksi berlangsung ke kiri sampai QC sama dengan KC. Dan jika QC sama dengan KC, berarti campuran sudah mengalami kesetimbangan. Selanjutnya ada konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan atau K dapat dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk-produk, di mana konsentrasi dari masing-masing substansi dipangkatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan setara. Dapat dilihat di sini, K sama dengan produk dibagi dengan reaktan. Dalam perhitungan konstanta kesetimbangan, reaksi homogen atau semua substansi dalam reaksi berfasa sama. Konsentrasi substansi dalam sistem larutan dapat dinyatakan dalam konsentrasi molar, sehingga K dapat juga ditulis sebagai Kc. Untuk reaksi homogen dalam fasa gas, konsentrasi substansi dalam wujud gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial substansi, dan simbol konstanta kesetimbangan menjadi Kp. Di sini terdapat contoh 2NO ditambah 2H2O menjadi N2 ditambah 2H2O. Cara menghitung K sama dengan K produk dibagi dengan reaktan. Selanjutnya ada prinsip Le Chatelier. Prinsip Le Chatelier disebut juga sebagai hukum keseimbangan yang diterapkan pada reaksi reversibel. Jika terdapat gangguan keseimbangan, reaksi akan bergerak melawan gangguan itu. Jika terdapat keadaan setimbang antara reaktan dan juga produk, dan tiba-tiba reaktan bertambah, maka kesetimbangan akan terbuang. Agar hal itu tidak terjadi, maka reaksi dapat berpindah dari kiri ke kanan sesuai dengan prinsip Le Chatelier. Pada dasarnya, menurut prinsip Le Chatelier, dalam setiap reaksi reversibel, di mana terdapat reaktan dan produk, ditetapkan kesetimbangan. Jika terdapat gangguan dengan adanya penambahan atau penghilangan bahan kimia, penurunan volume, peningkatan tekanan, kenaikan suhu, penurunan suhu, dan bahkan pengenceran, maka keseimbangan baru akan dibangun kembali. Menurut prinsip Le Chatelier, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reaksi keseimbangan. Yang pertama ada konsentrasi. Menurut prinsip Le Chatelier, reaksi hanya bergerak melawan reaktan tambahan dan akan bergerak ke sebelah kanan dan keseimbangan baru akan terbentuk. Lalu ada pressure atau volume. Menurut prinsip Le Chatelier, molekul akan bergerak untuk melawan tekanan yang meningkat. Hal ini terlihat dari reaksi. Produk dapat berpindah dari kanan ke kiri dan mengurangi jumlah mol yang ada. Tekanan dapat dikurangi sebagian dan membutuhkan sedikit waktu untuk itu, tetapi reaksi beralih dari kanan kembali ke kiri. Selanjutnya ada suhu. Jika suhu dinaikkan, yang terjadi adalah menambahkan lebih banyak reaktan di sisi kiri. Hal ini akan mendorong reaksi ke sebelah kanan jika suhu diturunkan, maka hal ini mengurangi reaktan di sebelah kiri. Dan ada juga meningkatkan hasil. Untuk meningkatkan hasil, sebagai contoh reaksi eksoterm yang berarti panas dapat ditempatkan di sebelah kanan. Jika jumlah produk akan ditingkatkan, maka reaktan harus ditambah. Juga mengubah volume dan tekanan, maka akan didapatkan hasil yang lebih rendah di sebelah kanan, di mana ditingkatkan dengan mengubah suhunya. Maka suhu harus diturunkan untuk mendapatkan produk yang lebih banyak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.